Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi kekongruenan dan kesebangunan. Kita akan coba identifikasi ketika ada dua benda, termasuk benda yang kongruen atau tidak ya. Caranya dengan mengamati dua benda tersebut. Yang pertama, di sana ada dua gambar mobil yang kongruen. Diperhatikan, gambarnya sama persis, baik bentuk maupun ukurannya. Gambar yang kedua, dua gambar mobil yang tidak kongruen. Sudah terlihat jelas ya. Yang ini, dua gambar kursi yang kongruen. Dikatakan kongruen, walaupun di sana warnanya berbeda. Ya. Nah, yang ini adalah dua gambar kursi yang tidak kongruen. Sekilas dari bentuknya sama ya, hanya ukuran saja yang berbeda. Tapi dikatakan tidak kongruen. Nah, kita coba menemukan konsep dua bangun yang kongruen dari bangun datar yang disajikan. Kira-kira bagaimana konsep yang kita dapatkan nanti. Di sini terdapat dua persegi panjang yang kongruen. Yang satu digambar mendatar, sedang yang lainnya digambar vertikal. Tetapi kalau kita perhatikan di sana ukuran dan bentuknya sama. Ini adalah dua persegi yang kongruen. Ada dua persegi. Ukurannya dibuat sama semuanya sehingga dikatakan dua persegi itu kongruen. Kita lihat gambar yang lain. Ya, kalau tadi warnanya berbeda, sekarang warnanya sama. Tapi keduanya adalah merupakan dua persegi yang kongruen. Dalam hal ini berarti warna tidak berpengaruh. Pada intinya kongruen itu dititik beratkan kepada bentuk dan ukuran ya. Bentuknya sama, ukurannya sama, maka dikatakan kongruen. Ini ada 3 bintang yang kongruen. Ketiganya berukuran sama walaupun warnanya berbeda. Sedang yang ini ukurannya berbeda, maka dikatakan 2 bintang yang ini tidak kongruen. Untuk lebih jelas lagi, di sini ada dua persegi panjang, jelas. Ya, dua persegi panjang ini tidak kongruen, walaupun warnanya sama. Sedang yang ini ukurannya sama ya, ukurannya sama, tetapi bentuknya berbeda. Maka dikatakan dua segi empat ini tidak kongruen. Bentuk ini tentunya dipengaruhi oleh sudut yang dimiliki oleh segi empat tersebut. Dalam hal ini berarti jika ada dua bangun dikatakan kongruen, maka harus memenuhi syarat ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dua bangun tersebut dikatakan sebagai dua bangun yang kongruen. Syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kedua syarat ini harus dipenuhi agar dua bangun tersebut dikatakan sebagai dua bangun yang kongruen. Disampaikan bahwa ada pasangan sisi dan pasangan sudut yang saling bersesuaian. Sekarang kita akan coba menentukan bagaimana bentuk sisi atau sudut yang saling bersesuaian tadi. Kita lihat ada segi 4 ABCD dan segi 4 WXYZ. Di gambar ini dikatakan bahwa kedua segi 4 itu kongruen.
Maka sisi yang bersesuaiannya adalah sisi AB bersesuaian dengan sisi YX, kemudian BC dengan XY, CD dengan YZ, DA dengan sisi ZW atau WZ. Sudut-sudut yang bersesuaian, sudut A dengan sudut W, sudut B dengan sudut X, sudut C dengan sudut Y, sudut D dengan sudut Z. Jadi sekarang terdapat segi 4 ABCD dan WXYZ pada gambar. Hanya di sana gambarnya saya rubah untuk yang WXYZ. Tetapi titik-titik di sana menunjukkan bahwa di situ adalah sudut-sudut yang sama ya. Dari gambar tadi ureanya kita dapatkan sisi-sisi yang bersesuaian, perhatikan. Mungkin berbeda dengan yang tadi, karena kita melihat posisi atau letak dari garis-garis yang saling bersesuaiannya. Yuk, sekarang kita mencoba. Di sana ada garis AB dan garis DE yang saling sejajar. Terdapat perpotongan antara garis AD dan garis BE di C. Kemudian yang ini ada dua buah segitiga. Dari gambar itu dikatakan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Silakan tuliskan pasangan sisi dan pasangan sudut yang saling bersesuaian. Ini juga silakan dicoba untuk menentukan pasangan sisi dan sudut yang saling bersesuaian, di mana di sana ada ukuran-ukurannya. Untuk yang bersesuaian tadi, ukurannya akan sama. Kekongruenan pada dua buah segitiga. Pada segitiga, syarat kekongruenan akan terpenuhi semuanya ya. Walaupun di situ hanya terdapat beberapa yang sama gitu. Kriteria yang pertama adalah terdapat 3 pasang sisi yang saling bersesuaian, ukurannya sama panjang. Kriteria ini dikatakan sisi, sisi, sisi. Sedang yang kedua, jika terdapat 2 pasang sisi bersesuaian dan sudut yang diapitnya berukuran sama. Ini disebut kriteria sisi, sudut, sisi. Dan yang ketiga, terdapat 2 sudut dan 1 sisi yang bersesuaian berukuran sama. Kriteria ini disebut sudut, sisi, sudut. Baik, sekarang dari gambar ini, manakah yang merupakan gambar-gambar yang saling kongruen? Kesebangunan bangun datar. Kalau tadi kita belajar tentang kekongruenan, kita belajar kesebangunan sekarang. Perhatikan gambar. Di sana ada ketika kita ngedrag gambar ya, ada yang ke atas, ada yang ke samping. Itu gambarnya akan berbeda dengan gambar aslinya. Sedangkan kalau kita dragnya lewat sudut, maka kita akan dapatkan gambar yang proporsional, yang sama persis dengan aslinya. Perhatikan ada 3 buah persegi panjang. Di antaranya ada yang saling sebangun. Untuk menentukan mana dari ketiga persegi panjang itu yang saling sebangun, sudut-sudut yang bersesuaian. Ketika gambar tersebut adalah persegi panjang, maka sudutnya sudah pasti sama, yaitu 90 derajat. Tinggal kita memeriksa perbandingan sisi yang bersesuaian. Kita lihat di sana antara persegi panjang 1 dan 2 didapat perbandingan yang tidak sama. Kemudian untuk 1 dan 3 juga perbandingan sisinya tidak sama. Maka dua pasangan itu tidak sebangun. Sedangkan untuk persegi panjang 2 dan 3
didapat perbandingan sisi yang sama nilainya. Maka dikatakan persegi panjang 2 dan 3 ini akan sebangun. Dengan kata lain, kita dapatkan syarat dari kesebangunan, yaitu yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai atau sama, sedangkan sudut yang bersesuaian sama besar. Kita akan menentukan panjang sisi dan sudut yang belum diketahui dari pasangan dua bangun yang sebangun. Perhatikan ada trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Bangun itu saling sebangun, tentukan nilai X, Y, dan Z, kemudian panjang sisi EF, BC, dan sebagainya. Sebangunan. Yang kedua, bahwa sudut-sudut yang saling seletak atau yang bersesuaian itu mempunyai ukuran yang sama. Sehingga tinggal kita lihat kesesuaiannya di mana saja. Di mana sudut X itu adalah sudut G yang sama dengan sudut C, maka X nilainya 22,6 derajat. Sedangkan sudut D itu besarnya adalah 180 dikurangi sudut C, sehingga didapatkan 157,4 derajat. Dan Z itu nilainya sama dengan Y, yaitu 157,4 derajat. Jadi nilai X 22,6 derajat, nilai Y 157,4, dan nilai Z juga 157,4 derajat. Sekarang untuk menghitung panjang sisi yang bersesuaian, yang belum diketahui, sisi yang bersesuaiannya adalah EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC, sama dengan GH berbanding CD, sama dengan HE berbanding DA. Dari gambar kita hanya mengambil dua perbandingan saja, yaitu EF per AB sama dengan HE per DA. Dan semuanya nilainya 3/4. Karena HE berbanding DA-nya nilainya 3/4. Kita dapatkan ya, hasilnya adalah EF sama dengan 16 kali 3 dikalikan silang, dibagi dengan 4, sama dengan panjang EF 12 cm. Selanjutnya, nilai dari BC ya. Perbandingannya FG per BC itu sama dengan 3/4. Kalikan silang, FG-nya adalah 20. Berarti BC sama dengan 20 dikali 4 dibagi dengan 3, sama dengan 26, 2/3. Sekian penjelasan singkat tentang kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Semoga bisa dipahami dan ikuti terus pembelajaran matematika di materi yang lain dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.